Kagak boleh jual kulit, nggak boleh. Kulit pala kagak boleh dijual. Dibuat kupang apa juga kagak boleh. Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bulan Dzulhijjah itu apa? Korban. Besok kita korban hari Jumat. Kalau motongnya hari Jumat ya silakan. Motongnya hari Sabtu kalau Jumat waktunya sempit ya silakan. Hari Ahad boleh, hari Senin juga boleh. Yang penting masih hari Tasyrik. Halus nasal dan potong. Bagaimana kalau nggak punya duit? Patungan sapi kagak. Patungan sapi kagak, korban kambing juga kagak, maka potong apaan teh? Potong ayam juga boleh. Sunnahnya itu iraqatid dam. Jadi sunnah potong ayam itu iraqatid dam, artinya mengalirkan darah. Karena tidak ada amal perbuatan yang paling dicintai Allah pada hari raya Korban dibanding dengan mengalirkan darah. Yang dimaksud dengan mengalirkan darah itu ya korban. Kalau mampu, kalau nggak punya kemampuan berkorban, ya udah ngalirin darah ayam, potong. Yang penting ngalirin darah ayam. Cuman jangan ngaku udah korban. Udah korban enggak, potong apa jago. Belum. Jadi belum. Cuma dia udah dapat pahala apa? Pahala mengalirkan darah. Kalau sapi ini pada umum lah, itu 7 orang. Kalau kambing harus 1 orang. Saya buat contoh nih, kambing patungan. Saya buat contoh. Saya mau Pak Haji Ajis siapa? Pak Haji Ajis. Kambing itu harganya 3 juta kalau 1. Tapi kalau kita belinya 5 juta, dapat diskon kan lumayan 500.000. Udah sini duit Pak Haji 2,5 juta. Ibu saya kayak 2,5 juta. Jadilah 5 juta. Beliin kambing dapat berapa? 2, warna hitam, warna coklat. Itu kambing hitam sama coklat saya tuntun ke masjid. Saya kasih panitia, dua-duanya kagak sah. Bingung kan? Kambing coklat kagak sah, kambing hitam kagak sah. Apa sebabnya? Karena di kambing coklat masih ada duit saya, duitnya Bang Haji Ajis. Di kambing hitam ada duit saya, ada duitnya Bang Haji Ajis. Statusnya dua-duanya masih patungan, maka tidak sah dua-duanya. Kalau pengen sah bagaimana? Kambing itu habis saya beli jangan langsung dibawa ke panitia, tapi saya bawa dulu ke hadapan Bang Haji Ajis. Bang Haji Ajis, ini loh kambingnya ada 2, ada coklat, ada hitam. Pilih dia Bang Haji mau yang mana? Nah, ini namanya takin, ditentukan. Bang Haji mau hitam apa coklat? Dijawabin,
saya hitam aja saya suka yang hitam kayak lagunya Rita Sugiarto, hitam teroret. Berarti tertentu hitam punya siapa? Bang Haji Ajis. Udah ya, pokoknya nih hitam punya Bang Haji Ajis nih. Berarti nggak ada kepemilikan saya sama sekali di kami warna hitam. Nah yang coklat berarti mutlak milik saya, tidak ada lagi kepemilikan Bang Haji Ajis. Itu baru sah dibawa ke panitia korban. Dan terus bagaimana masa kambing patungan? Kagak bisa. Kambing patungan nggak bisa. Untuk satu ekor kambing ya satu orang, cuma pahalanya bisa dibagi-bagi. Ini kambing korban buat saya, pahalanya buat saya, buat istri, buat anak, buat seluruhnya kaum muslimin. Boleh, boleh. Kambingnya tetap korban buat si A, tapi pahalanya dibagi-bagi untuk semuanya. Itu boleh. Ada 4 hewan yang tidak boleh digunakan untuk korban. Nomor 1, yang buta matanya. Al-awraqu al-bayyin amruha. Hewan yang buta matanya, baik butanya satu apalagi keduanya. Yang kedua, hewan yang cacat kakinya, pincang. Walaupun cacatnya itu karena keteledoran dan kesalahan panitia. Kambing mau dipotong berontak, panitia kagak sabar, diinjak kakinya patah. Kelisa dibuat korban, panitia wajib ganti kambing itu. Yang ketiga, sakit yang nyata-nyata sakitnya, borokan, sampai digrogotin itu, sampai kelihatan tulangnya karena boroknya, nggak boleh. Atau sekarang ini lagi rame itu kambing yang terkena COVID-19, nggak boleh. Ya kan lagi sakit ini kan lagi COVID ini. Kambing kena COVID, nggak boleh. Atau kambing yang sangat kurus, nekrek, bengek lagi, nggak boleh dibuat. Bagaimana dengan kambing, sapi atau onta yang dikebiri? Jadi buah zakarnya dipotong, itu boleh dan sah. Karena Nabi kita pernah berkorban kambing ini dikebiri, gemuk jadinya. Maka mazhab Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i kecuali Ibnu Munzir, saya ulang, kecuali Ibnu Munzir, satu ulama itu namanya Ibnu Munzir yang tidak setuju. Tapi yang lain, pengikut Imam Syafi'i mengatakan kalau kita udah jadiin kambing ini bakalan buat korban, kambing kacang kan 2 tahun umurnya, masuk ke tahun yang ketiga, artinya 3 tahun jalan. Kalau kambing gibas atau kambing domba itu 2 tahun jalan. Nah ini kita punya kambing 1 tahun ini, umur 1 tahun. Ini besok saya pastikan bakal korban di kambing saya ini. Nah itu bagusnya dikebiri, biar tubuhnya bungkuk gede, nanti pas korban enak tubuh gede kambingnya. Itu pengikut Imam Syafi'i atau Ashabus Syafi'i mengatakan itu bagus. Kecuali tadi satu, Ibnu Munzir yang mengatakan jangan hewan yang tidak boleh dimakan, kagak boleh dikebiri, haram. Kucing dikebiri biar kamu jadi apa? Jangan, tidak boleh. Jadi hewan yang tidak punya tanduk sama sekali, tidak apa-apa dibuat korban, boleh. Hewan yang tanduknya patah dibuat korban, boleh, nggak apa-apa. Namanya binatang jadi satu berantem, tanduk patah, kagak apa-apa. Asalkan patahnya kagak menyebabkan kepalanya pecah, apa meleang, itu kagak boleh. Kalau sekedar tanduknya doang pecah, nggak apa-apa, patah nggak apa-apa. Hewan yang kagak punya buntut sama sekali nggak boleh. Hewan yang buntutnya kagak boleh. Hewan yang kagak punya kuping kagak boleh. Hewan yang kupingnya buntung kagak boleh. Kalau tanduk boleh. Kagak punya tanduk atau tanduknya patah boleh. Boleh. Itu namanya jalak. Hewan yang kagak punya tanduk. Jadi, nah cukup itu aja lah. Sebetulnya masih banyak. Cuma kita udah cukup, waktunya udah habis. Satu lagi tambahan, daging korban dibagikan secara mentah. Ya, andaikan daging korban dibagikan matang semuanya, kagak sah.
dimasak, dijadiin nasi bungkus, dibagiin semuanya. Tidak sah. Kalau akikah dibagikan secara matang, andaikan akikah dibagiin mentah semuanya, itu sah. Bedanya pelan-pelan. Kalau korban dibagikan secara matang, korban dibagikan secara mentah. Kalau dibagiin matang semua, agak sah. Kalau akikah dibagiin matang, kalau dibagiin mentah semua, sama. Itu bedanya itu antara korban sama akikah. Terus satu sapi boleh tiapnya macam-macam. Saya buat contoh. Ada orang keluarganya pas ketujuh, laki bini, anak 5, suami, istri, anak pertama kuliah, anak kedua SMA, anak ketiga SMP, anak keempat SMP juga, udah balik semua. Yang satu anaknya baru 2 tahun, belum akikah. Maka yang 6 niat korban, yang 1 niat akikah, itu boleh. Nah, akikah kan dibagiin matang. Itu tadi kita bilang akikah dibagiin mentah semuanya, sah. Boleh, nggak apa-apa. Saya lihat ini berenang, saya korban. Tapi yang satu buat anak saya, ini yang paling kecil, saya lihatin buat akikah. Boleh, sah. Bahkan memang korban itu khitabnya untuk orang yang sudah balik. Sudah balik. Kalau anak kecil yang belum pakai akikah, anak kecil yang belum pakai akikah saja. Ntar kalau dia udah gede-gedean, baru dia korban. Anak saya aja belum pernah saya korban atas nama anak. Saya korban itu gantian, saya istri emak, saya istri emak. Anak saya belum pernah. Karena belum waktunya. Biarin aja dia belum balik. Mendingan yang udah balik aja. Kata hitopnya itu untuk orang yang sudah balik. Gitu. Kemudian apa lagi? Ya, daging korban dimakan. Tapi tidak boleh. Dua. Lanang 2 itu sunahnya kan. Sunahnya afdolnya 2. Andai kata orang cuma mampu 1, ya boleh akikah 1 ekor itu boleh. Boleh anak lanang 1 ekor kambing itu boleh. Dulu ada peta protes, jangan diprotes, itu keputusan fikih kok diprotes. Orang Nabi juga begitu mengatakan boleh. Makanya kata gini, akikah untuk anak laki-laki 2, kalau kata mampu 2, tak tungguin sampai mampu. Dan kalau kata mampu, akhirnya kagak akikah. Kambing untuk laki-laki yang bagus berapa? 2. Tapi kalau dia mampunya cuma 1 ekor kambing, 1 gak ada apa-apa, boleh. Boleh. Jangan diprotes. Jangan. Sama juga masalah poligami. Biar kata perempuan pada demo seluruh dunia, hukum Allah tetap berlaku. Poligami itu hukumnya boleh. Poligami anak orang lanang, bini 1, 2, 3, 4, boleh nggak? Boleh. Biar tetap demo di perempuan seluruh dunia. Batalkan hukum. Memang Al-Quran menyatakan boleh kalau gini. Masalahnya lanangnya mau apa kagak? Berani apa kagak? Mampu apa kagak? Adil apa kagak? Jangan dirubah boleh atau tidak boleh. Belum ada ini yang protes. Sholat witir berapa rakaat? 11. Kita ngerjainnya berapa? 3. Kadang-kadang cuma 1. Boleh apa kagak? Karena 11 itu afdolnya. Gitu. Akikah itu afdolnya untuk laki-laki 2. Kalau dia tidak mampu 2, 1 boleh. Dan ini pesan saya, daging korban makan. Mau kaya, mau miskin, makan daging korban. Karena daging korban itu barokah. Cuma bedanya, beda daging korban yang dikasih orang kaya dan orang miskin. Kalau orang kaya itu didiafah, kalau orang miskin ditamlik. Apa artinya didiafah atau ditamlik? Kalau ditamlik boleh dijual. Orang miskin dapat daging korban 10 kilo. Dari masjid ini dapat, dari masjid ini dapat, dari sana dapat, dikumpulin ada berapa? 10 kilo. Dan cuma kalau punya duit bakal beli gas, kalau punya duit bakal beli beras, dia mau nyemur kalau punya duit bakal beli kecap, jual 8 kilo.
dibeli itu semuanya, yang 2 kilo dia sisain bakal masak, boleh. Itu orang miskin, namanya lintapling. Kalau orang kaya kagak boleh sama daging korban dijual. Karena orang kaya itu didiafa, artinya hidangan, penghormatan buat dirinya, hidangan yang dikasih Allah buat dia. Udah kaya gak jual daging korban, jangan. Nah, kalau dia kagak mau ya kasih orang, jangan dijual. Kemudian, nah, kagak boleh jual kulit, nggak boleh. Kulit pala kagak boleh dijual. Dibuat kupang apa juga kagak boleh, haram. Bapak, ntar itu yang motong ngupain kulit aja kagak boleh, haram. Yang motong diupain kepala kagak boleh. Kalau mau ngasih jatah dia kepala, bukan karena dia upah, nggak boleh, haram. Dan terus bagaimana? Kasih seakan itu kulit, kasih, pokoknya dikasih, wajib dikasih orang. Nggak boleh kulit pada berebutan dijual. Banyak yang kayak gitu kan ya, panitnya mana nih? Nggak boleh, haram. Kita mau buka kitab apa juga boleh, nggak boleh. Pokoknya kasih. Nggak kasih sama, kasih siapa kek? Kasih sampai yang penting kasih, jangan dijual. Nggak boleh, itu kan biarin Allah. Jadi kok udah dijual. Kalau dikasih nggak dulu, kalau dikasih nggak banyak yang mau. Nah makanya panitia harus bijak, yang dikasih siapa ditentukan. Dikasih orang kaya dijual nggak boleh lagi. Karena orang kaya nggak boleh menjual daging. Kasih orang miskin, Pak, kok nyak atau siapa ini? Janda miskin, ada anak yatimnya. Ini kulit buat kok ini. Lebu kulit bakal apa? Kalau nggak bisa melolanya. Ini udah mau terima aja dulu. Ntar saya tanya, empok ini mau dijual apa kagak? Kalau orang miskin udah diterima sama dia, berarti kan punya dia. Ya udah dah, saya terima dah. Nah ini empok mau jual apa kagak? Ya udah saya jual, bakal apaan? Saya kagak bisa ngurusinnya. Empok mau jual sendiri apa saya yang jualin? Dijualin dan tidak. Kan kita yang jualin dong, kita nolong dia. Laku ada tulisannya 400.000, duitnya siapa? Duitnya kota, duitnya janda itu. Lokasi, oh ini duitnya nih laku 400.000. Ya udah nih lu bukain yang 300 buat gua, itu baru bener. Bukan panitia rebutan jualin kulit. Mau ngomong haram itu kagak boleh. Haram itu dosa. Yang ngaji ini jangan jadi ikut-ikutan ya. Jangan, kalau ada panitia jangan ikut-ikutan, jangan, yang orang mau pada rebutan kulit biarin. Itu urusan dia, kita jangan. Kalau mau ngupain orang kotor, mendingan ngupain pakai duit. Kan orang korban 3 juta satu, omongin korban 3 juta, pohon yang 200 bakal administrasi, bayar lagi 200 lagi. Lah, kan udah 3 juta. Ya yang 200 buat upah motong, buat beli plastik, buat macam-macam. Nah itu orang yang pada jaga juga kan perlu minum es. Nah yang 200 itu kita buat administrasi. Ntar upahinnya dari duit yang mana? Yang 200 patungan itu jangan diupahin dari bagian korban. Apalagi ini na'udzubillah min dzalik, masih nyacagin, masih nyeselin, udah bawain pulang. Maling itu. Mau Allah itu punya siapa itu diambil? Mau Allah. Kita kan ini kagak pernah makan daging apa? Buntut. Dikasih anak-anak ke belakang, gue pulang tau. Lari, gue pulang. Ada kan yang begitu ya? Maling itu maling. Ya Allah, ini kita lihatnya mau dapat pahala apa kagak? Nah, kalau begitu haram kagak boleh. Lah kan guru capek jadi panitia. Lah kalau jadi panitia niatnya mau ngambilin daging korban, mendingan jangan jadi panitia. Panitia memang dipilih buat capek, buat ngurusin orang banyak. Kita juga dia dapat bagian. Pasti itu yang halal. Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi enggak bisa.
Nggak boleh. Lebih baik kita harus pakai biaya administrasi. Nggak boleh. Nggak bisa. Nggak boleh. Dalil mau kita pilih apapun boleh kita buka. Menjual sebagian kecil dari daging korban itu haram hukumnya, nggak boleh. Termasuk kulit, termasuk pala, nggak boleh. Nggak boleh. Menjual sebagian kecil dari korban nggak boleh. Nah kalau kita mau buat biaya beli ini, dana ini, upain, jangan. Itu mendingan yang korban dimintai biaya administrasi. Jangan rebutan, jangan rebutan. Jangan rebutan, nggak boleh. Nggak boleh, haram. Bro, kalau misalnya kayak kulit kambing kan kecil. Kalau kulit itu kalau misalnya dijual haram, nanti pada aja. Dekat murah mah, tapi siapa aja. Terserah ditentukan orangnya siapa yang mau dikasih. Dikasih mama boleh, boleh. Cuma begini, maaf, mama orang kaya kagak boleh jual, harus dimakan. Karena tadi saya ulang, daging korban dikasih orang kaya itu tujuannya biar hidangan. Kalau orang miskin dikasih daging korban, ya termasuk kulit itu ditamling. Kasih yang miskin siapa? Misalnya, ya contoh misalnya si Pulan. Oh, giliran miskin kita contohin kan tega banget seorang ya. Pulan lah, misalnya Zahid namanya, ya Pulan. Ini daging kita kasih kulit, kita kasih Pulan. Bang, ini kulit yang abang nih, kamu miskin itu. Alhamdulillah, terima kasih dijual ini ya, saya jual. Mau punya apa? Mau jual sendiri apa saya bantuin jualin? Saya punya kenalan lah yang pengen beli kulit. Ya udah bantuin jualin lah. Kita jualin, kita mau. Nih, jual ini, laku berapa? 400. Bang, udah saya jualin nih bang, laku 400. Ini duit apa? Alhamdulillah, senangnya luar biasa dia. Dia ngegopain cepet, halal kagak? Kalau kemudian itu kulit dikumpulin, terus belum ada penyerahan, itu bakal siapa? Ini milik siapa yang dijual, pertanyaannya? Milik siapa? Kulit dikumpulin, ada 11 kulit. Kalau panitia ujung-ujung jual itu 11 jadi duit. Yang saya tanya itu jual punya siapa? Yang dijual itu punya siapa? Kalau dibilang punya si A, emang udah dikasih si A. Belum ada tak ini bakal si A. Kalau dia orang kaya kagak boleh dijual. Menyerahkan panitia itu untuk wakil, Bang. Panitia itu statusnya wakil, bukan diserahkan untuk kepemilikan. Wakil dari orang yang berkorban. Saya mau contoh, saya mau kambing, saya serahkan panitia, bukan saya bagi kambing saya, bukan. Tapi panitia itu berwakil atas nama diri saya, dipotong oleh panitia, dicancak oleh panitia, dibagikan oleh panitia. Dia berwakil atas nama saya. Bukan berarti saya kasih panitia kambing itu milik panitia, bukan. Nanti kalau panitia mau minta jatah sesuai kadar ukuran. Terkan dikasih satu orang panitia, satu panitia ada misalnya, satu panitia ini dapat jatahnya apa? Kulit, itu kan jatah dia berarti. Jatah dia kulit, bukan berarti ini setelah diserahkan itu milik panitia. Ingat panitia itu ya dulu amanah, orang yang dipercaya, statusnya sebagai wakil. Bukan berarti ini sampai kita serahkan panitia berarti mutlak menjadi milik panitia. Kagak bisa. Nggak boleh ini menyimpang dari rel fikih, rel agama. Nggak boleh. Ini saya korban, tapi kulitnya saya serahkan kepada panitia itu terserah. Mau apa aja, saya dijelas sudah. Panitia itu siapa, Mas? Panitia. Panitia itu banyak. Semua panitia. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa itu harus dijual, nggak bisa, harus dikasih. Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti misalkan panitia si A aja gitu. Berarti kasih jatahnya jatah siapa? Iya. Disepakatin ini kulit ini bakal siapa?
orangnya bilang. Ditentukan, misalnya bakal Mama Ngaji Rokib, berarti kan bakal milik siapa? Milik Mama Ngaji Rokib. Berarti kulit itu milik siapa? Milik Mama Ngaji Rokib. Pertanyaannya, boleh nggak dijual Mama Ngaji Rokib? Lah dia kaya apa aja? Kalau dia orang kaya kagak boleh. Orang kaya tidak boleh menjual apapun yang dia terima. Karena orang kaya itu tujuannya didapat. Harus dimakan. Bang, terus terang aja. Gak apa-apa kita ada panjang dikit. Kalau jadi itu, Nah, makanya jangan terima kalau begitu. Jangan terima, kita orang kaya dikasih kulit, kita terima untuk makan apaan? Dijual nggak boleh. Saya dah mohon maaf nih, saya ini bukan saya sombong. Saya ada kata dikasih kulit, saya nggak akan mau. Kalau kulit tidak boleh dijual, harus dikasih ke orang. Nggak boleh dijual. Panitia kalau jual itu, panitia jual itu haknya apa? Loh, dia kan udah dipasrahin sebagai wakil, bukan pemilik. Wakil dari orang yang korban. Boleh nggak itu dari korban dikasih orang non muslim? Itu nggak perlu dibahas juga itu. Nggak boleh. Wala yajuzu itau syai'in minha ay minal udhiyati lil kafiri mutlaqan walau min udhiyatit tatawwu'i. Itu dalilnya sangat jelas ini. Tidak boleh memberikan daging korban sedikit pun untuk orang kafir, untuk orang non muslim, walaupun korban itu korban sunnah. Masih banyak kan orang non muslim yang dapat. ada lagi misalnya begini ya, karena itu bentuknya bentuk korban, lalu dicacak aja, kepala dicacak, kulit dicacak, dibagiin semua itu. Itu lebih bagus. Lah kulit enak buat kintil. Kulit potong, kulit cacat, kulit potong, bagi-bagiin orang. Itu lebih cakep. Berarti nggak ada sisanya, Pak. Iya, ada sisanya. Hanya rokit, dagingnya kita sembun, kulitnya kita kikil. Itu yang cakep begitu. Di mana-mana di pondok pesantren, di Kudus, Menara Kudus, itu lagi. Kulitnya dibagiin. Ya kan kalau kulit kamu nggak bisa terang tipis. Ya kulit kakak nggak bisa. Jadi beduk. Jadi beduk kasih orang miskin dulu. Kita dijual orang miskin, orang bikin beduk gitu. Dah, itu udah cukup dah. Ini bagus Mama. Besok begitu bilangin. Kulit cacak aja bagiin. Gitu. Biar kagak kulit pintar. Pada rebutan jual kulit. Dah, cukup dah. Ya, berjelas ada manfaat. Ya, sekali lagi fikih itu syarat dengan perbedaan pendapat. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i beda pendapat, termasuk korban buat orang yang udah mati. Menurut Imam Nawawi tidak boleh tanpa wasiat. Tapi menurut Imam Rafi'i boleh, itu kan beda pendapat. Jadi kalau fikih itu syarat dengan perbedaan pendapat. Jadi jangan heran. Cuma kita, walaupun terjadi perbedaan pendapat, kita harus pilih yang ikhtiar, yang hati-hati. Ya, cukup dah. Kalau tutur kata saya kurang sopan, kurang bijak, kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Ini kita terlama aja nih, 1,5 jam aja deh. Nggak apa-apa. Tapi puas ya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma baghfir lana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma inna na'udzubika min syururi anfusina wa nas'aluka husnal khatimah. Rabbana
برحمتك